Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas kasus tentang EIE Finansial di Indonesia, mata kuliah dasar-dasar organisasi, dosen pengampu dari Zunaida, NPM 22 10 10 9 21 29, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Bisnis yang kini dikenal dengan nama EIE pertama kali didirikan di Shanghai hampir satu abad yang lalu pada 1919. EIE merupakan pemimpin pasar di wilayah Asia Pasifik kecuali Jepang, berdasarkan premi asuransi jiwa dan menduduki posisi terdepan di mayoritas pasarnya. Tentang EIE di Indonesia, PT EIE Finansial merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. EIE di Indonesia merupakan anak perusahaan EIE Group. EIE menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, dan program dana pensiun atau DPLK. Produk-produk tersebut dipasarkan oleh lebih dari 6.000 tenaga penjual berpengalaman dan profesional melalui beragam jalur distribusi seperti keagenan dan pensiun and employee benefit. Keunggulan dan kinerja EIE di Indonesia juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima di bidang industri asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ada salah satu kasus tentang PT EIE Finansial dituding mengalami gagal bayar dan digugat pailit oleh dua mitra bisnisnya pada awal Agustus 2020. Kedua mitra tersebut ialah Kenny Leonara Raja dan Jetro yang pada Selasa 4 Agustus 2020 lalu membawa perkara tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hak yang tidak dipenuhi adalah alasan dibalik gugatan gagal bayar dan pailit terhadap EIE Finansial. Kenny dan Jetro sebagai pemohon mengaku bahwa hak mereka tak dibayarkan oleh EIE Finansial. Tak main-main, hak yang diklaim masing-masing senilai 34,9 miliar atau 31 miliar akan jatuh tempo dan 32,9 miliar atau 26 miliar akan jatuh tempo. Sama halnya dengan Global Mediacom, manajemen EIE Finansial pun membantah tudingan pailit tersebut. Direktur Hukum, Kepatuhan dan Resiko EIE Finansial, yakni Rista Kadrini, menyebut EIE Finansial mempunyai kondisi keuangan yang sehat, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh OJK sebagai pihak regulator. Dan juga EIE berhasil mencatatkan kinerja positif sepanjang kuartal 2 2020 dengan tingkat solvabilitas atau risk based capital atau RBC yang kuat yakni sebesar 739%, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan oleh OJK yakni sebesar 120%. Tegas Rista dalam keterangan resminya pada Rabu 7 Agustus 2020 lalu. Dan pada akhirnya PT EIE Finansial dinyatakan tetap sehat, gugatan pailit EIE ditolak. Permohonan pailit terhadap PT EIE Finansial yang diajukan oleh mantan tenaga pemasar EIE ditolak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penolakan tersebut terdapat dalam sidang putusan, di mana majelis hakim menolak permohonan pailit. Atas dasar pertimbangan yang pada intinya Kenny Leonara Raja dan Jetro tidak memiliki kewenangan mengajukan permohonan pailit kepada EIE, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh OJK. Direktur Hukum Kepatuhan dan Risiko EIE mengatakan pihaknya menyambut baik dan sangat menghargai putusan pengadilan niaga. Keputusan ini membuktikan bahwa tuduhan keduanya tidak berdasar dan tidak benar secara hukum. Dan menekankan saat ini perusahaan dalam kondisi keuangan yang sangat sehat. Keputusan pengadilan niaga hari ini memperkokoh keyakinan perusahaannya untuk terus melakukan dan memperjuangkan hal yang benar, tentunya dalam koridor hukum dan undang-undang di Indonesia.
Sebelumnya, OJK juga telah menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang maupun pailit yang diajukan Kenny Leonara Raja dan Jetro Gandawinata. Tuntutan kepailitan ditolak atas kewenangan OJK berdasarkan pasal 2 ayat 5 dari UU Kepailitan dan PKPU dan performa perusahaan yang berada dalam kondisi positif. Hal tersebut tertuang dalam surat OJK tertanggal 3 November 2020. Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 20 tahun dan melindungi lebih dari 1 juta jiwa, EIA selalu menjunjung tinggi standar kepatuhan dan perilaku profesional yang diatur dalam kode etik perusahaan. Tentunya untuk melindungi para nasabah, tenaga pemasar, mitra bisnis, dan karyawan. Dan tentunya tidak lupa berterima kasih kepada masyarakat, nasabah, dan mitra bisnis atas kepercayaannya. Sekian dan terima kasih video persembahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.